Romo Andang dan seluruh peserta dari Senandung Kasih. Senang sekali kita dikasih pertanyaan sama Romo Andang. Tiga pertanyaan. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan Happy Valentine's Day buat semuanya. Waduh, nyempetin siang-siang untuk dengerin kita. Pasti udah siap-siap nih untuk acara malam nanti di Valentine's Day. Jadi Happy Valentine's Day ya. Nah, oke, pertanyaan pertama dari Romo Andang itu adalah kebiasaan kami berdua kalau Valentine's Day. Kita bisa Valentine's dinner. makan ya, tapi biasanya kita booking tempat ya, karena kalau Valentine's tuh suka nggak dapet tempat kalau booking dulu. Biasanya yang favorit gitu. Kita pilih yang memang biasanya rame tempatnya atau tempatnya memang spesial gitu. Jadi kita booking dulu untuk makan di situ. Biasanya segitu sih. Terus apalagi ya, kalau hari ini kamu masak kan? Masak. Karena Aris jagonya bikin steak. Selalu pas matangnya. Iya. Amin. Nah, terus kalau pertanyaan kedua apa sih? Pertanyaan kedua, tanggal 14 Februari adalah juga World Marriage Day. Dan ini mengingatkan kita sebagai orang Katolik bahwa perkawinan adalah sakramen. Sakramen perkawinan berarti bahwa suami menjadi tanda kasih Allah bagi istri, dan istri menjadi tanda kasih Allah bagi suami. Nah, dalam pengalamanmu selama ini, bagaimana kamu melihat dan mengalami pasanganmu sebagai tanda kasih Allah? Gimana? Kalau aku sih ngerasa bahwa kehadiran Aris ini sungguh melengkapi gitu. Dari segala kekurangan aku, Aris bisa melengkapi, bisa menjadi partner yang baik, partner hidup, partner bicara, diskusi yang baik. Kita nggak selalu satu pendapat sih dalam berbagai hal gitu. Katakan soal demokrasi, itu kita berbeda gitu. Tapi bagaimanapun juga saya jadi memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dari sisi yang lain gitu. Jadi sesuatu yang tidak membosankan gitu, karena saya selalu bisa belajar sesuatu yang baru. Kalau bagi saya, yang saya sangat syukuri adalah curahan kasih sayang dari Olga kepada saya. Dan bagaimana Olga telah memberikan banyak sekali sukacita bagi saya. Dan kritikan yang tentunya membantu saya untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik. Thank you sayang. Sama-sama. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga dari Romo Andang adalah, tanda kasih Allah yang ada dalam diri suami atau istri ternyata tidak sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bagaimana kamu melihat kekurangan suami atau istri sebagai tanda kasih Allah? Oh, thank God he's not perfect. Karena saya juga nggak sempurna, dan saya pikir itu malah jadi saling mengisi gitu. Walaupun kadang-kadang menyebalkan, tapi jadi sesuatu yang ngangenin juga kadang-kadang. Jadi kekurangan pasangan itu adalah kesempatan juga buat kita gitu, untuk berbuat lebih baik gitu. Tapi pada saat kita punya kekurangan juga itu merupakan kesempatan bagi pasangan kita untuk membantu kita gitu. Jadi ya itulah, saya rasa maksud dan tujuan diciptakan berpasang-pasangan ya mestinya seperti itu gitu, saling mengisi. Kalau dari saya, semua itu dari perspektif ya. Saya juga banyak kekurangannya. Tapi kita kebetulan berapa tahun lalu sempat belajar di retret bersama almarhum Romo Halim SPD yang baru meninggal beberapa minggu yang lalu, bahwa kalau mau cari pasangan yang sepenuhnya baik, itu tidak ada. Semua sudah jadi Romo, kayak Romo Andang, suster, biarawati, biarawan. Dan memang kalau nggak salah, ini ditulis juga di surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, bahwa adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Jadi, waktu kita mengikatkan diri kita pada covenant pernikahan, dengan penuh kesadaran kita menerima bahwa it's not going to be all sunshine and rainbow. I'm yours and you are mine. Gitu kan? Jadi udah memutuskan menikah dengan orang yang juga penuh kekurangan, gimana nih?
Lagi-lagi Rasul Paulus juga yang menunjukkan jawabannya melalui suratnya kepada jemaatnya di Efesus. Sederhana aja. Love your wife like Jesus loved his church. Bukan hal yang mudah, tapi yang sulit sekali kita lakukan. Gereja yang dicintai Yesus juga bukan semuanya dikumpulkan dari hal-hal yang sempurna. Pada masa Kekaisaran Romawi, Yesus tidak pergi ke pusat kota Roma untuk merekrut filsuf terbaik, jenderal terhebat, senator paling terkenal, atau guru favorit. Yesus pergi ke tepi Galilea untuk mengangkat para Yahudi Palestina, mayoritas nelayan dan pemungut cukai, untuk menjadi muridnya yang menjadi cikal bakal gereja dan menjadikan semua bangsa muridnya. Bertahun-tahun, Yesus mengajarkan mereka untuk berdoa, untuk menguatkan iman. Yesus memampukan para murid untuk berbuat lebih di tengah serba-serbi kekurangan mereka. Kita melihat sendiri sekarang betapa gereja telah menjadi anugerah yang luar biasa dari Tuhan untuk semua umat manusia. Begitu juga saya harap Olga juga akan menjadi anugerah yang luar biasa sekali untuk saya. Untuk kamu nggak jadi Romo ya? Tapi teman-teman, ini semua cara kalian semua harus bantu dan mendoakan kita supaya kita terus mengimani ini dan terus mengusahakan melakukan ini. Terutama Romo Andang nih, harus doain kita, ya kan? Bagaimanapun juga kita merasa bahwa memang semua pasangan itu membutuhkan doa, dan mudah-mudahan doa ini yang bisa membantu kita gitu untuk terus sesuai dengan janji pernikahan kita sampai akhir zaman. Zaman kita. Oke, thank you. Happy Valentine semua. Happy Valentine. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Bye. Bye.